Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama pada minggu hari ini, tanggal 21 Maret tahun 2021. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Adik-adik, kakak undang berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik yang terkasih, tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan menyambut Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 297, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kita menyanyi di bait yang ketiga. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan. Kami berkumpul lewat media online Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sertailah kami pelayan-mu Tuhan, dan kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita akan bermazmur bersama. Kita buka Mazmur pasalnya 145, ayatnya yang ke-14 sampai ke-21. Kakak akan bacakan kalimat yang jorok keluar, adik-adik akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat dan kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita bernyanyi di bait yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau yang sudah menghantarkan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna lewat daring. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukannya sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara-saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah tidak telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Anak-anakku yang terkasih, bacaan hari ini mengenai perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, kepada orang yang mendengarnya pada saat itu sebagai bentuk pengajaran. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, diceritakan di sini ada seorang tuan yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah bertemu dengan pekerja-pekerja itu, mereka sepakat untuk diberi upah, yaitu dalam 1 hari menerima upah 1 dinar. Bagi orang yang menganggur atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan, upah itu adalah upah yang sangat berarti, sangat besar, cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari itu. Kemudian pada jam 9 pagi, si tuan berjalan-jalan ke pasar dan didapatinya juga ada pengangguran di situ. Dia bertanya kepada mereka, "Ada apa kalian duduk-duduk di sini?" Nah, setelah dijawab oleh mereka, "Tuan, kami tidak ada pekerjaan." Dengan berbelas kasih si tuan menjawab mereka, "Mari ikutlah aku, bekerjalah ke kebun anggurku." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali si tuan melihat pengangguran lagi. Disitulah si tuan lagi mengajak para pengangguran itu untuk bekerja di ladang kebun anggur. Ada yang masuk dari pagi-pagi sampai tengah petang. Ada juga di situ dikatakan masuk jam 12, ada juga dikatakan masuk jam 3 petang.
mereka sama-sama mempunyai satu kesepakatan atau perjanjian dengan si tuannya, yaitu menerima upah dalam 1 hari 1 dinar saja. Kemudian dilihatnya oleh si tuan bahwa jam sudah mulai petang, dipanggilnyalah seorang mandornya, dikatakan, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah mereka 1 dinar. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, muncullah suatu ketidakpuasan atau satu protes dari antara pekerja tadi yang masuk lebih awal, lebih pagi. Mereka merasa kecewa dan mereka merasa diperlakukan tidak adil. Lantas si tuan menjawab, bukankah tidak adil, tapi ada kata sepakat bahwa bekerja dalam 1 hari akan dibayar 1 dinar. Dipertegas di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata para pekerja ini sebelum dia melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh si tuan, mereka sudah sepakat bahwa mereka kerja 1 hari dapat upah 1 dinar. Disitulah juga menyampaikan si tuan bahwa semua pekerjaan itu tidak tergantung kepada jam berapa kalian bekerja atau mulai jam berapa kalian bekerja. Tetapi dikatakan di sini dengan tegas bahwa itu menjadi hak penuh tergantung kepada si tuan atau si pemilik kebun anggur. Bagaimana dia boleh berkehendak atau boleh mengasihi pekerja-pekerja itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan cara berpikir kita sebagai orang yang masih berpikir bekerja secara dunia, memang waktu yang banyak atau yang panjang tentunya akan mendapat upah yang besar pula. Berbeda dengan cara pandang Tuhan, berbeda dengan cara penilaian Tuhan sendiri, bahwa di sini kerajaan surga diumpamakan sebagai kebun anggur itu adalah anugerah Tuhan. Kepada siapa Tuhan berkenan, kepada siapa Tuhan menganugerahkan itu kepada pekerja-pekerjanya, termasuk adik-adik dan tanterus tentunya. Jadi Tuhan mengumpamakan kerajaan surga itu bukan berapa lama kalian mengikut Tuhan, berapa panjang umur kalian terus mengikut Tuhan. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan, cara berpikir Tuhan di sini adalah seberapa tulus dan baktinya kalian mengikut Tuhan dan setianya kalian mengikut Tuhan. Itu adalah penilaian yang Tuhan nilai. Tentunya ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan tanterus kalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk mengerti akan firman Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberikan pengajaran kepada setiap kita bahwa kiranya Tuhan juga berkenan akan setiap tindakan dan pelayanan yang kita lakukan, yang kita perbuat dengan ketulusan hati kita tentunya, supaya anugerah dan kasih sayang Tuhan itu tetap nyata di dalam diri adik-adik dan tanterus sekalian.
Demikian pula itu semua adalah hak atau itu semua adalah kewenangan Tuhan penuh kepada siapa Tuhan berkenan, kepada siapa Tuhan memberikan satu anugerah itu. Tentunya saat ini kepada kalian semua. Tugas kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan tentunya akan menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin dengan mengasihi sesama, dengan menghargai, dengan menghormati di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai anak-anak yang dipercayakan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita tentunya. Baik itu di lingkungan sekolahan, di lingkungan bermain kita, bahkan di lingkungan di mana Tuhan percayakan, yaitu di tempat persekutuan teruna di tempat ini. Untuk itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita berbuat baik, walaupun orang lain menilai kita kebaikan itu tidaklah seperti yang kita harapkan, tapi teruslah kita berbuat baik, biar Tuhan sendiri yang menilai akan setiap perbuatan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh si pekerja-pekerja di kebun anggur tadi. Orang lain menilai bahwa kerja cuma sedikit waktu, sama-sama upahnya. Tetapi Tuhan menilai bukan panjangnya waktu yang dipekerjakan, tetapi seberapa hati tulus kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan nilai, tentunya itu adalah anugerah kebaikan Tuhan Yesus semata. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap semangat untuk mengiring Tuhan sampai kapanpun Tuhan percayakan kepada kita tugas, panggilan, dan pelaksanaan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita bersama untuk kita boleh mengiring Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Untuk itu, mari kita semangat untuk menyanyikan Gita Bakti 345 bait yang pertama dan yang ketiga. Allah sumber rahmat. Saling menopang
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita, satukan hati kita dengan konsentrasi, mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Bapa yang terus menyayangi dan mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang terus bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia, sehingga kami boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa untuk anak-anak layan kami. Anak-anak perseterunan GPIPA, GPIB, Rapid, Hamsupan, khususnya. Tuhan kami memberkati mereka di dalam mereka direct mengi dalam Tuhan Tuhan. Akan hati mereka dalam dan boleh mereka buka melakukan aksi kita mereka pasti lebih dari berarti terus mereka Tuhan dengan sehat kesehatan berarti mereka terus Tuhan dengan takwa bahkan dan dengar ya cerdas dan menjaga mereka terus yang terus menunggu jenuh karena mereka harus diikuti pembelajaran belajar yang akan ada lewat di rumah bahkan kooperatif juga dengan pintu kepantara dasar dan kesan depan dan sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang merupakan menjadi abang bagi Tuhan Tuhan menjaga menjadikan bagi orang tua berkat mereka semua merah dalam masa iman di depan kita harap dan harapan mereka hingga mengungkap tandangan engkau Tuhan. Saat ini salah ibu juga kami doa berdoa orang untuk tuang anak-anak saya. Tuhan berban kopi orang-orang tua kami berkat mereka tim didakar selamkan hatinya berkat merelam didakar saya pelan kerja kerjanya berkat mereka tim didakar tiap sertifikat yang salah mereka bukan mereka hingga menterkaput bersuka cita mereka terus mulus mengenai Tuhan seperti yang Tuhan itu sudah dan menentukan mendidik anak-anak benar dengan takut takkan akan Tuhan. Maka terima Tuhan kami berjuga doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati akan keberadaan negeri kami yang pada saat ini Tuhan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap negara, secara khusus yang mendunia, yaitu virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh negeri ini. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan terus melingkupi setiap kami, khususnya negeri kami di Indonesia. Dengan segala upaya pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan, untuk menekankan virus corona, sehingga semuanya ini Tuhan bisa berhasil dan kami pun tetap sehat. Kami pun tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kau berkati para petinggi-petinggi negeri kami Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan terus jaga dan lindungi para petinggi negeri kami. Berkati dengan hikmat, berkati dengan akal budi yang baik, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan secara khusus. Dari Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi bersama dengan ke-6 Pelkat, bahkan Tuhan secara khusus Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan terus ajarkan kami untuk kami boleh setia melayani anak-anak layan. Dengan tuntunan dan kuasa Tuhan kami dimampukan menjadi kakak layan yang terus bertanggung jawab atas keberadaan anak-anak layan Persekutuan Teruna. Bapa, bahkan juga kami berdoa untuk para penatua dan diaken. Tuhan terus bimbing kami, berikan kami roh kesetiaan untuk kami boleh menjawab akan panggilan dan pengutusan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau serahkan rangkaian doa kami ini yang kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan rela hati. Kita dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat transfer ke nomor rekening gereja, atau adik-adik dapat menitipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik yang terkasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita bernyanyi ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pada saat ini memberikan persembahan kami Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat tersampaikan guna untuk pelayanan kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita dengar amanat pengutusan yang Tante sampaikan. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus dan tetap setia mengiring Dia sampai Tuhan terus percayakan itu kepada kita semuanya. Mari untuk mengakhiri ibadah ini kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Anak-anak yang terkasih,
Mari kita siapkan hati pikiran kita saat ini untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Rusmiatun yang sudah melayani kita pada ibadah hari ini. Kakak juga mau ingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita berjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Tetap semangat ya. Kita ucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.